Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummi Tiah Nasution dengan NIM 0503193213 dari kelas Perbankan Syariah 5C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Asra Idriansah Purba, SPD, MAK, CTA. Silahkan disimak video presentasinya ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran dan fungsi manajemen. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, dan ditulis dalam bentuk sederetan angka yang merupakan target pencapaian dari suatu perusahaan. Nah, proses penyiapan anggaran disebut dengan penganggaran. Anggaran memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi, di mana ramalan adalah prediksi yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi sesuai dengan ramalannya. Yang selanjutnya proyeksi, yaitu perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi situasi yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari anggaran. Anggaran memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua umumnya mencakup waktu 1 tahun. Yang ketiga mengandung komitmen manajemen. Yang keempat, usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi daripada pelaksana anggaran. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya dapat dirubah jika adanya keadaan khusus. Dan yang terakhir, harus dianalisis penyebabnya. Selanjutnya, fungsi dari anggaran. Anggaran memiliki 4 fungsi pokok utama, yaitu yang pertama fungsi planning atau perencanaan, di mana fungsi planning atau perencanaan ini yaitu berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai oleh perusahaan di masa mendatang. Dan yang kedua, fungsi organizing atau pengorganisasian. Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, fungsi actuating atau menggerakkan, yaitu setelah sumber daya diperoleh, maka tugas manajemen yaitu mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang terakhir, fungsi controlling atau pengendalian. Langkah berikutnya yaitu memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Baiklah, selanjutnya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini ada 2. Yang pertama sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Fungsi manajemen sebagai alat perencanaan ada 5, yaitu yang pertama memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum yaitu pencapaian laba usaha atau keuntungan. Yang ketiga, mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Yang kelima, mendorong pencapaian prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi yang kedua dari manajemen yaitu sebagai alat pengendalian, di mana fungsinya yaitu berperan sebagai tolak ukur atau standar bagi kegiatan organisasi. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi. Yang ketiga, mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dicapai. Selanjutnya, jenis anggaran. Nah, jenis anggaran juga ada 2. Yang pertama yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri dari anggaran pendapatan yang merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, anggaran biaya atau merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan.
Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Nah, yang terakhir yaitu anggaran laba atau anggaran keuntungan, yaitu besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Nah, yang kedua tadi adalah anggaran keuangan, di mana anggaran keuangan juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu anggaran investasi, di mana anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Yang kedua, anggaran kas, yaitu rencana atau aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, proyeksi neraca, yaitu kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Nah, yang terakhir adalah faktor yang berpengaruh dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan, yang kedua partisipasi manajemen puncak, yang ketiga keadilan, yang keempat kesulitan departemen anggaran, dan yang terakhir yaitu struktur organisasi. Nah, sekian penjelasan video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di like dan di komen ya.